Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ibu-ibu hadirat jamaah Yasinan pengajian Bugenville, Yasinan Bugenville yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih dapat dipertemukan Allah taala di rumah daripada Ibu Nur Lailah sekeluarga ini dalam rangka mengabulkan hajat beliau, dan kita sama-sama berada di bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita membaca maulid, dan di mana-mana boy di setiap majelis yang ulun jumpai apabila bulan maulid pasti membaca maulid. Ya kalau bu di Bugenville ini 3 kali kita maulid lah, 2 kali di musala di sini. Tahu sekali lagi nih ya kan. Kontrak saya. Bercanda pula. Jangan diambil hati ya kalau bohong. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, menyambung daripada apa yang sudah kita sampaikan, mungkin 2 pertemuan yang lalu, kita hari ini sedang memperingati dan membesarkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa apabila kita memperingati maulid Nabi ini, fadilahnya, ganjarannya, pahalanya itu luar biasa boy. Bahkan mulai sahabat Nabi daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ini sahabat Nabi yang paling mulia, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku, ujar Nabi, kotanya ilmu, dan Sayyidina Ali adalah merupakan pintu gerbang menuju kotanya ilmu tersebut. Sayyidina Ali, ibu-ibu, Sidin menjelaskan tentang keutamaan maulid. Bu, iyalah bu. Wah asik nah. Sidin menjelaskan tentang keutamaan maulid. Apa ujar Sayyidina Ali ketika Sidin berbicara tentang maulid Nabi? Ujar Sayyidina Ali, man azama maulidan Nabi, ujar Sidin, barang siapa nang mengagungkan, membesarkan, memeriahkan daripada maulid Nabi. Siapa boy di antara kita yang mengagungkan, yang membesarkan, yang membaca daripada maulid Nabi? Kanat sababa likiraatin maulidin Nabi, dan dia menjadi sebab bacanya maulid Nabi. Apa fadilahnya? Maka ujar Sayyidina Ali, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Orang itu tidak akan keluar daripada dunia. Kalau kada keluar daripada dunia, apa bu artinya? Artinya kada bacaan mati, kada akan mati kecuali wafatnya membawa iman. Kecuali ia mati, meninggal, wafat dalam keadaan beriman. Wa yadkhilna lahumul jannah bighairi hisab, dan ia akan masukkan dalam surga tanpa melewati hisab. Wah ini boy. Jadi 2 fadilat orang yang memperingati maulid Nabi. Dia tidak akan wafat kecuali wafat dalam keadaan membawa iman dan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Inilah yang kita harapkan. Ya kalau bu, kecil dimanja, besar kaya raya,
mati masuk surga. Itu nyaman kalau Bu. Kehendak kita itu, Bang. Kehendak lakiannya. Tahu mulai mudah-mudahan itu kabul. Ada nang sakit toh, ada nang sakit pada kayak Bu. Masya Allah, halus susah. Kenal bokoli orang mati langsung neraka lah, bola sian aja gitu. Na'udzubillah. Jadi barang siapa yang membesarkan maulid Nabi dan ia menjadi sebab terbacanya maulid Nabi, maka bagi orang-orang yang hadir itu tidak akan wafat kecuali dalam keadaan membawa iman dan kelak nanti masuk surga tanpa hisab. Mendengar daripada fadilah ini, seorang khalifah besar, yaitu khalifah pada masa dinasti Abbasiyah tahun 170 Hijriah. Sidin membaca, ya kalau Bu dapat informasi pernyataan Sayyidina Ali karamallahu wajah akan besarnya pahala maulid, maka khalifah besar pada tahun 170 Hijriah di masa kerajaan dinasti Abbasiyah ada seorang khalifah ngarannya Khalifah Musa Al-Hadi. Khalifah Musa Al-Hadi itu berisi mama Sidin. Mama Sidin ngarannya siapa? Juhainah binti Atta. Itu mama Sidin. Mamanya Khalifah Musa Al-Hadi yang bernama Juhainah binti Atta mendengar fadilah maulid tadi karena Sidin bini raja, mama raja. Ya kalau orang berpengaruh tuh, maka memerintahkanlah beliau kepada seluruh orang-orang di Madinah untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi di Masjid Nabawi. Jadi Bu, di mana pertama kali merayakan Maulid Nabi? Di Madinah. Di Masjid Nabawi. 2 tahun kemudian, pada tahun 172 Hijriah, Ibunda Juwainah binti Atta ini mamanya khalifah, ya kah? Mamanya Khalifah Musa Al-Hadi tadi berjalanan ke Mekah. Tepat pada bulan Rabiul Awal di Mekah, Sidin memerintahkan penduduk Mekah untuk membacakan maulid di tiap-tiap rumah. Nah, itu kayak kita wah ini ya maulid sekampung, Bu. Jadi, Bu, maulid nang dirayakan di masjid pertama kali di Madinah. Maulid sakampungan pertama kali di Mekah. Hendak pilih Madinah ke Mekah, kata saraja. Ya kalau Bu. Maka oleh Ibunda Khalifah Juwainah binti Atta memerintahkan kepada masyarakat Makkah untuk mengadakan maulid di tiap-tiap rumah warga dan dibaca secara serempak. Itulah istilah kita wahin apa Bu, maulid sakampungan. Makanya di Tanjung nih ramai pada hari raya maulid sakampungan boleh. Bendera-bendera, Masya Allah. Ulun diharwai semalam, 3 kali makan ulun. Masya Allah. Pagi 2 kali, siang 2 kali, 4 kali makan. Dibungkusakan orang, wah dasar gentong panci dengan maulid nih. Luar biasa, boy. Gentong panci, boy. Dengan maulid ya lah. Nah, maka diadakanlah maulid di tiap-tiap rumah di Makkah. Itu cikal bakal maulid sakampungan. Para ulama melihat, boy, semaraknya maulid orang nih, semaraknya ramainya maulid itu. Di antara para ulama itu ada ulama ahli kasyaf. Melihat betapa turunnya rahmat Allah yang sangat besar, rahmat yang amat luar biasa di tengah-tengah orang membacakan maulid. Sehingga disebutkan, boy, keutamaan maulid nih, boy. Imam Ibnu Jauzi, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, wali Allah, beliau menyebutkan, apa kata Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Muhammadur Rasulullah? Apa ujar Imam Jauzi? Min khawasin maulidan Nabi amanu fi zalikal am, kata beliau. Di antara khasiat orang yang memperingati maulid Nabi, di antara khasiat kampung yang di kampung itu dibacakan maulid Nabi, apa Bu? Amanu fi zalikal am. Allah amankan kampung itu dari segala macam musibah dan bala bencana. Bu, kita bisa melihat, Bu. Kita di Kalsel nih lihat maulid di mana-mana, semarak di mana-mana. Alhamdulillah relatif aman daerah kita. Karida bencana, karida musibah, mana ujubillah Bang boleh.
Nang sampai kampung tak pindah 2 kilo, oh kada nyamanan ya lah bo, berjalan kampung. Ya kalau kita guring di kamar, bayi bangun, di mabuon di rumah seorang, rumah pindah, bila, ya kan, lihat apa jurang likui paksi kan ya kalau itu musibah. Kita di Kalsel ini karena banyak musibah. Tadi dia nang kayak orang penjarahan tuh kayak di India tuh ngerinya. Ya kalau bu, ya bukan berarti kan ada musibah ada aja pang. Paling boleh panci puntos kalahar panggal gitu bener Tapi nang besar-besarnya alhamdulillah Allah hindarkan kita. Itu di antara berkah Maulid Nabi. Min khawasin Maulid Nabi amano fi zalikal am. Di antara khususiat, di antara fadilah, di antara keutamaan orang nang membaca daripada Maulid Nabi aman daripada segala macam bentuk musibah. Yang kedua bu, man qara'a maulidan Nabi fitam. Siapa yang membacakan Maulid Nabi di makanan-makanan? Nih kita itu. Wah, ada risoles, ada belah dan di maunya ya Allah. Ada semangka di hadapan kita ya kalau bu man qara'a maulidan nabi fitam itu disebutkan para ulama siapa yang membaca maulid nabi di makanan atau di minuman boleh pian baca di makanan bisa pian baca di minuman bisa maka bagi orang yang memakannya makanan itu nawilubana Allah terangi hatinya dengan 1000 cahaya Allah buang di dalam hatinya 1000 titik hitam kejahatan. Jadi dicahayai, diterangi oleh Allah Taala bi alfan nawir bi alfan nuran bi alfan nur dengan 1000 cahaya hati kita tuh boy. Makanya boleh hati orang nak kemana-mana maulid Nabi. Ya kalau tuntung bermaulid kakanakan tuh nabi kemana-mana bermaulid Nabi. Jarangnya mau nang mendendangkan lagu nang jeble itu jarang boy pastinya mendendangkan lagu tuh ya Rasulullah salamun alaik walaupun dia sambil berjalan sambil ngarep bermainan ya Allah ya Sayyidi ya Rasulullah pasti didendangkannya salawat. Kenapa? Karena ini diberi makan banyak maulid. Jadi boy bila ada orang penyarikan minumnya banyak maulid. Mau kada mempan mandiakan nya kalau bo. Mau kada mempan juga. Nah, ini tahu lagi deh. Jadi boy Allah masukkan ke dalam hatinya alfan nur 1000 cahaya dan Allah buang di dalam hatinya 1000 kegelapan dan 1000 penyakit hati. Ya kalau bo makanya mudah-mudahan makanya gue bila kita inilah pian bisa bermerasa bu misalkan di rumah tuh sumpok ampok minik kepala ngalo habis itulah sumpok ampok minik ngalo habis itu di rumah begitu pian bawa ke majelis maulid nang di situ dibacakan maulid nang di situ dibacakan salawat kepada Nabi entah kenapa pada saat bu membaca maulid hati itu tiba-tiba merasa senang. Bisa lah bu, merasa tenang benar bu. Ya kalau bu, itulah bukti ketika mana di dalam majelis zikir Allah turunkan 1000 cahaya. Nazala alaihim sakinah. Allah turunkan kepada kita ketenangan boy. Kenapa Allah turunkan ketenangan? Karena di situ turun rahmat. Biar rahmat turun, secara otomatis ketenangan turun. Makanya bu, pian misal ke majelis taklim mendengar cara apa dia itu merasa tenang pian padahal di rumah hanya mumat hanya bukalahian ya kalau bu hanya ada bukan umpamanya ya kalau bu padahal masalah itu sepele aja ya kalau tapi begitu kita berada di majelis taklim kita merasa tenang ya kalau bu seakan-akan tidak ada masalah lagi seakan-akan kada bisi apa-apa lagi, kada bisi hutang lagi, lunas bertahan, langsung sekejap tuh sejam tuh ya Allah. Kenapa kayak itu? Karena di tempat-tempat majelis taklim, di tempat-tempat majelis zikir, di tempat-tempat majelis yang dibacakan Maulid Nabi, di sana Allah Taala turunkan kepadanya itu kata ketenangan.
Nah inilah ibu-ibu di antara fadilat maulid. Nah kemudian dibacakan salam kepada Nabi. Ya Rasulullah salamun alaik. Itu salam kepada Nabi. Ujar Nabi, barang siapa yang mengucapkan salam kepadaku, maka dalam sekejap Allah kembalikan roh itu kepada jasadku dan aku mengucapkan salam balik kepadanya. Muntung kita mengucapkan salam kepada Nabi. Kita ini siapa? Ya kalau banyak dosa. Tapi nang menjawab salam kita itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui lisan suci beliau menjawab daripada salam kita. Bila sudah Nabi mendoakan salam, mendoakan keselamatan bagi kita, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Nah inilah betapa besarnya fadilah maulid. Bahkan disebutkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, waman nafaqa, barang siapa nang berinfak apa bu? Duit dirhaman, 1 dirham. 1 dirham tuh anggap aja boy 4.000 rupiah. Barang siapa menyumbang 4.000, mun nasi kuning kira-kira sebungkus lebih pada 4.000. Ya kah? Li kiraatin maulid Nabi, untuk membaca maulid. Fakaan nafakumal, maka ini seperti menyumbangkan harta di jalan Allah nang banyaknya kayak gunung Uhud di Madinah. Luar biasa boy. Nyoman ya kalau bu, apalagi nasi sekota 12.000 4 gunung Uhud cah. 3 gunung Uhud. Gunung juga boleh. Apabila ada orang menyumbang harta gunung Uhud leh, kita masya Allah beliuran orang digegurakan. Wakaf Allahumma sholli ala Muhammad 20 kali ada orang nyelawat kada gugur juga duit. Rupanya kadang-kadang aja bubun ini. Ya Allah. Ini boy kita waman nafaka dirhaman. Barang siapa nama nyumbang 1 dirham liqiraatin maulid Nabi, untuk pembacaan maulid Nabi, maka ia sama dengan menyumbangkan harta di jalan Allah sabilillah. Itu buai seperti menyumbangkan harta nang besarnya kayak gunung Uhud. Nah itu buai. Jadi pian umpamanya ibu-ibu bawa nasi 5 bungkus berapa gunung Uhud tuh, hitung aja tuh dah. Kada terasa pahalanya ya kalau bu. Nah kita aja masya Allah Ulun ada gue kasihan, ulun tolak ke Banjar. Sampai kami di mana tuh wakaf habis hari-hari main. Mulai wakaf sampai nang wakaf. Nah ulun habis suara sidin nih hari-hari jahan. Maka tuntutan wakafnya luar biasa boy. Orang nyumbang boy 2.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu selawatnya. 5.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba pian 50.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah doanya itu 2 pal boy. Mudah-mudahan selamat rezeki minum. Ya kalau bo. Kayak tukang boy. Cuman boy itulah. Ya kalau bo itulah boy perjuangan umat Islam bang sebujurnya. Hendak hendak mendirikan salah atau langgar ya kalau bu. Cuman kadang-kadang boy itu hadis Nabi memadahkan. Nanti di akhir zaman ujar Nabi, masjid-masjidmu, musala-musalamu, langgar-langgarmu, tempat ibadahmu itu mewah, tapi orangnya kadida lagi. Ya kalau bu, itu wadah kita tuh masya Allah baru paling ganti cat dah ubah masjid tuh hijau jadi kuning kami di kapar tuh boy. Tapi alhamdulillah bang hibah wadah kami yang di lain tuh bun suasana menamui waktu kami lawan bun kapar tuh tampil di mana daerah tuh bagus masjidnya, sakanya bayi maghrib tadi orang bu. Ya kalau jadi artinya yang minta-minta di pinggir jalan tuh bagusnya memperjuangkan untuk mendirikan tempat ibadah. Cuman manakala ketika tempat ibadah itu sudah jadi, nah disayangkan ya kalau boleh. Kadang-kadang sebagian di antaranya ada nang kada beurang lagi, kada lagi dijadikan sebagai tempat untuk berjamaah. Iyalah bu, suara maka sampai suwak-suwak dah. Nah inilah boy peringatan maulid Nabi.
Ya Allah. Kemudian kata Imam Suyuti, tidaklah satu tempat dibacakan maulid Nabi illa khafatan malaikah, kecuali di tempat itu diliputi malaikat. Nazal alaihim sakinah, Allah turunkan di tempat itu ketenangan. Makanya ketika kita mau tadi Bu, baca maulid tadi tenang ya kalau Bu. Memang Allah turunkan ketenangan di tempat yang dimana di tempat itu dibacakan daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui ya Bu tentang keutamaan daripada membaca maulid, kita Bu jadi semangat. Jadi semangat ya kalau Bu untuk menghadiri majelis-majelis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Insyaallah kita akan sambung pada kapan-kapan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin tindakan ulun atau perilaku ulun yang mungkin kada nyaman di hati sampean sabarataan. Ulun mengucapkan mohon ampun dan maaf sebanyak-banyaknya. I'm sorry everybody. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.